Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya ingin mengerjakan topik 6 yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan baik dari pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan ini memiliki tujuan, yaitu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasi secara jelas dari informasi yang diperoleh suatu perusahaan. Nah, prinsip penyusunan laporan keuangan itu yang pertama, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Yang kedua, daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan itu meliputi neraca, perubahan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia ini disusun secara aktual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan itu terdiri dari laporan laba rugi atau Statement of Profit and Loss, kemudian laporan perubahan ekuitas, lalu ada laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari ekuitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas, yang pertama itu hasil usaha atau laba rugi atau laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Yang kedua, penanaman modal itu tambahan investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Yang ketiga itu ada perubahan modal, yaitu adanya pengambilan prive, pembagian dividen, penarikan modal atau saham. Dan yang terakhir ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perubahan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan itu ada aktiva, ada kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas atau equity. Sekarang kita masuk ke Excel. Yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi untuk PT FEBRC. Nah, sebelumnya untuk kode akun ini kita udah copy dari neraca lajur. Nah, untuk kolom nama akun ini kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Untuk lookup value-nya ini kita pilih A7, lalu untuk tabel arraynya ini daftar underscore akun. Lalu untuk kolom indeksnya itu 2, untuk range lookup-nya itu false. Lalu enter. Ini kita copy aja langsung ke bawah sampai kode akun 6500. Nah, ini kita hapus, kita ganti jadi jumlah pendapatan. Ini juga kita hapus. Lalu di bawah biaya beban lain-lain ini kita tulis jumlah biaya. Nah, kalau sudah,
Untuk di bawah lagi, di bawah jumlah biaya ini ada laba rugi. Nah, untuk kolom jumlah di sini kita uh, menggunakan rumus sum if, yaitu di bagian jumlah barang menggunakan rumus sum if buka kurung, untuk range-nya ini kita masuk ke neraca lajur, lalu kita klik yang header A, kemudian titik koma, kita masuk lagi ke laba rugi, kita klik yang header yang kolom A8, lalu kita klik titik koma, kita masuk lagi ke neraca lajur, lalu kita masukkan yang header G di sini karena debit. Nah, ini kan G titik H ini kita ganti aja yang H-nya jadi G, lalu tutup kurung dikurangi dengan maaf ditambah dengan sama rumusnya. Cuma yang belakang nanti kita ganti. Agak mempersingkat waktu, kita copy aja. Nah, untuk yang G titik G ini kita ganti menjadi H titik H. Oke, lalu enter. Nah, kalau sudah, ini kita ubah dulu nih dari general menjadi accounting. Lalu kita tarik aja ke bawah sampai dengan beban lain-lain. Di sini untuk di jumlah pendapatan kita hapus. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk di kolom total di sini untuk jumlah pendapatan ini kita menggunakan rumus sum, yaitu di sini sama dengan sum buka kurung, kita blok aja sampai dengan dari penjualan barang sampai dengan harga pokok penjualan barang, kita blok lalu kita enter. Nah, kemudian untuk jumlah biaya di sini rumusnya juga sama menggunakan rumus sum, kita blok dari biaya operasional sampai dengan beban lain-lain, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk di total dari laba rugi di sini kita menggunakan rumus jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya, yaitu sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya. Lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah kelar untuk pengerjaan laporan laba rugi. Sekarang kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Di sini kita juga udah copy dulu untuk kode akun. Untuk di nama akun kita juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya ini kita klik yang 3000 atau A6. Untuk kolom table array-nya ini daftar underscore akun. Lalu untuk kolom indeksnya itu 2. Untuk range lookup-nya itu false. Nah, ini juga kita langsung tarik aja ke bawah. Lalu di sini kita tulis jumlah ekuitas. Oke. Untuk di kolom jumlah di sini kita menggunakan rumus sum if, yaitu sama kayak tadi, sama dengan sum if buka kurung, sum if. Untuk range-nya ini kita masuk ke neraca lajur, lalu kita klik yang header A, kemudian titik koma, kita masuk ke laporan perubahan ekuitas, lalu kita klik yang ini 3 strip 100 atau 3100 atau A7, lalu kita klik titik koma, kita masuk lagi ke neraca lajur, kemudian kita masukkan yang header J di sini. Nah, ini kan I, kita ganti aja jadi J, lalu tutup kurung dikurangi dengan sama rumusnya ini, cuma yang belakangnya aja kita ganti karena kan kredit. Ini kita ganti jadi yang I. Lalu kita klik enter. Nah, ini udah keluar, ini kita ganti dulu generalnya jadi accounting.
Lalu untuk laba ditahan itu adalah nominalnya dari si jumlah laba rugi ini, yaitu sama dengan sum laba ruginya, kita klik enter. Nah, kalau sudah di kolom total di sini atau jumlah dari ekuitas itu adalah menggunakan rumus sum, yaitu sum buka kurung, ini kita blok aja modal dan laba ditahan, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini, pengerjaan untuk laporan perubahan ekuitas sudah selesai. Sekarang kita rapihkan aja untuk dibuat boldernya. Untuk laba rugi juga tadi kita buat dulu. Ini kita tandain. Oke, sudah. Ini juga kita beri tanda. Nah, oke, untuk pengerjaan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.